It's been, every time we come back to Australia, it's a little bit difficult with the players coming in at certain times. But the last day and a half when Shin Tae-yong kembali dihadapkan dengan tantangan besar pada bulan April ini. Hal itu tidak terlepas dari target tinggi yang diberikan PSSI di ajang Piala Asia U23, meskipun telah berhasil menorehkan catatan apik di timnas senior. Namun publik masih sangat khawatir perihal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang kabarnya tergantung dari hasil Piala Asia U23 2024. Melihat situasi yang ada, jelas bila targetnya tinggi maka upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut haruslah maksimal. Namun pecinta sepak bola Indonesia tak perlu khawatir dengan hal itu, di mana dikabarkan timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini akan diperkuat oleh para pemain yang sudah ikut serta di Piala Asia Senior dan juga kualifikasi Piala Dunia. Jadi tak heran jika hal ini membuat pelatih Qatar Ilidio Vel dan Australia Tony Vidmar menganggap Indonesia benar-benar tim yang kuat. Sebentar lagi Piala Asia U23 akan segera dimainkan, di mana Indonesia jelas tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Tentu saja bila melihat peta kekuatan Indonesia di grup tersebut tak ada apa-apanya jika para pemain abroad tidak bisa ikut serta, karena bagaimanapun turnamen ini di luar dari kalender FIFA, jadi klub berhak tak melepas pemainnya. Namun menurut laporan terbaru terdapat 5 pemain ABAR, seperti Marcelino, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Pratama Arhan bisa tampil, sedangkan Nathan Chu Aon tidak diizinkan klubnya, serta Elkan Banggot yang kabarnya masih mengalami cedera. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menargetkan Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024, di mana hal juga menjadi syarat untuk perpanjangan kontrak sang pelatih. Tentu sesuai dengan kesepakatan saya dengan Coach Shin Tae-yong kan jelas bahwa kita perpanjang sampai bulan Juni, tetapi kita review kinerjanya untuk Asia Cup Senior dan tentu Asia Cup U23 ya. Cuman kalau bagus sampai 2027 kita saling menghargai. Saya sama Coach Shin Tae-yong baik ya. Di sisi lain Coach Shin optimis dan meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak oleh timnas Indonesia U23 yakni lolos semifinal. Namun Shin Tae-yong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 akan tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain ABAR untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut, dan seperti yang kita tahu kalau setidaknya ada 5 dari 7 pemain ABAR yang kemungkinan besar bisa main. Kemudian masalah pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1, PSSI telah mengambil jalan tengah untuk meliburkan kompetisi sampai Piala Asia U23 2024 usai. Melihat itu semua Coach Shin Tae-yong pun akhirnya resmi memanggil 28 nama untuk melakukan persiapan. Mengetahui komponen skuad yang ada di Indonesia yang cukup banyak, di mana hadirnya beberapa pemain yang tampil di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin, seperti Hernando Ari, Rizek Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka, membuat pelatih Australia Tony Vidmar mau tak mau akan berusaha meminta para pemainnya untuk bermain disiplin. Sebab bagaimanapun melihat permainan timnas Indonesia yang bisa meladeni tim-tim kuat macam Jepang, Irak, hingga Australia di Piala Asia level senior membuat sang pelatih menganggap laga ini sebagai laga paling sulit yang dihadapi. Meskipun begitu ia pun yakin timnya bisa mengalahkan Indonesia.
Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya dalam hal grup kami menghadapi lawan yang kami kenal, kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola. Semua tim tak bisa diremehkan, kami rasa setiap pertandingan akan sangat sulit, tegas Tony Fitzmaurice dari Football Australia. Senada dengan Tony Fitzmaurice, pelatih Qatar Ilidio Vel mengaku laga melawan Indonesia tidak akan mudah, dan pastinya akan jadi yang merepotkan, karena bagaimanapun timnas Indonesia kini sudah berubah, dan dengan adanya pemain keturunan permainan Indonesia sudah seperti layaknya tim Eropa, meskipun ia juga mengakui masih ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Turnamen ini akan sulit, tetapi kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini, dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi, terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia, tapi mereka belum sempurna, kata pelatih asal Portugal tersebut seperti dikutip dari Qatar News Agency. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Bila melihat komposisi skuad yang ada, maka besar kemungkinan pelatih Shin Tae-yong akan menurunkan pemain yang sudah berpengalaman mentas di level senior sebagai poros tim, mengacu pada formasi yang sudah pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi akan kembali memainkan skema 3-4-3 yang mana Hernando akan diplot sebagai kiper utama, kemudian 3 bek yang ada di depannya adalah Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Ketiganya diharapkan bisa menjadi tembok kokoh bagi pertahanan Indonesia, terlebih Ridho dan Hubner, karena mereka berdua sudah punya jam terbang tinggi jadi harusnya tidak ada masalah. Di pos wing back kanan kemungkinan akan diisi oleh bek kanan Persija Rio Fahmi, sedangkan di kiri pasti milik Pratama Arahan, kecepatan dan kekuatan, serta kemampuan lemparan ke dalamnya akan benar-benar dimanfaatkan betul oleh Coach Shin. Kemudian di pos gelandang tentu saja duet Marcelino dan Ivar Jenner bagaimanapun adalah yang terbaik yang dimiliki timnas U23 sekarang ini, meskipun di barisan bench Shin Tae-yong masih punya pemain seperti Arkan Fikri ataupun Dewangga yang cakap juga main sebagai DM. Nah, buat barisan penyerang keberadaan trio Witan Sulaiman di kanan, Rafael Struijk di kiri, dan Ramadan Sananta sebagai goalgetter pastinya akan benar-benar bisa berguna, paling tidak pengalaman ketiganya di level senior bisa mereka tularkan di level U23 ini. Gini sih enaknya punya timnas di era sekarang gara-gara potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin. Timnas U23 ini 50% sampai 60% kekuatannya yang masih didominasi pemain yang punya pengalaman mentas di level senior. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Itulah tadi reaksi pelatih Australia dan pelatih Qatar U23 terkejut melihat kemewahan skuad Indonesia U23 yang dihuni hampir oleh pemain timnas senior.